Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, Badai Pasar Ibu. Salam hormat buat kalian semua di sana. Selamat menjalani aktivitas kembali setelah puas merasakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga, bersama teman, dan yang lainnya ya. Baik, kali ini saya akan membahas yang namanya ilmu marketing. Di sini saya akan bahas habis-habisan bagaimana sih caranya biar sukses di dunia marketing menurut versi saya. Baik, yang namanya marketing, bagian pemasaran ataupun sales, ini sih sebenarnya sama saja ya. Yang membedakan itu adalah media ataupun itemnya. Ya. Bagi kalian yang mempunyai hobi di dunia marketing ataupun di dunia pemasaran dan juga di dunia sales, di sini saya akan berbagi ilmu, pengalaman mulai dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya akan bahas satu persatu bagaimana sih caranya biar sukses di dunia marketing. Oke, langkah pertama yang harus kalian pahami itu adalah perusahaannya. Ya, kenapa perusahaannya? Banyak perusahaan marketing di zaman sekarang itu bermacam-macam, mulai dari segi pemasaran produk ataupun item yang seperti saya bilang tadi itu berbeda di produk ataupun itemnya ya. Kita ambil contoh di bagian pemasaran seperti kebutuhan pokok ya, seperti rokok, barang-barang kelontong. Ini sih semuanya sama saja, saya bilang sama saja, hanya saja ilmu yang kalian terapkan harus benar-benar bisa menjadi langkah awal membuat kalian itu berhasil di dunia marketing. Pada saat kalian menerima informasi, ada di beberapa perusahaan yang membutuhkan yang namanya karyawan. Yaitu banyak perusahaan yang menerima karyawan di zaman sekarang itu agak rumit ya. Kenapa dibilang agak rumit ya? Karena persyaratannya banyak. Bukan hanya kita harus bisa menyodorkan surat lamaran, CV, pengalaman kerja. Zaman sekarang itu banyak perusahaan yang menerapkan peraturan, entah itu peraturan dari pemerintah ataupun peraturan SOP perusahaan sendiri ya. Yaitu menerapkan jaminan apa yang bisa kita berikan jaminan untuk perusahaan ini biar kita bisa bekerja di perusahaan tersebut. Seperti salah satu contoh ijazah asli ya. Yang kedua bisa jadi kita menjaminkan BPKB kereta ya. Karena apa mereka menerapkan peraturan seperti itu? Karena yang namanya dunia marketing ini itu kita bekerja full time mulai dari pagi sampai akhir pekerjaan kita di lapangan. Dan di lapangan kita ini memegang uang ya. Jadi perusahaan ini tadi nggak mau rugi juga sih kalau saya bilang. Kenapa? Karena yang namanya perusahaan memikirkan seperti, oh ya, ini mereka ke lapangan memegang uang perusahaan. Jadi apabila suatu saat terjadi yang tidak diinginkan seperti melarikan uang perusahaan, jadi perusahaan ini ada poin pengganti atas tindakan tersebut, yaitu jaminan. Oke. Jadi setelah kalian mengenal yang namanya perusahaan tersebut, langkah kedua kalian pahami yang namanya untuk membuat surat lamaran
yang perlu dibahas itu adalah nggak jauh kawan. Di zaman sekarang di dunia marketing itu sebetulnya kalau kalian punya basic ataupun punya kemampuan skill di dunia pemasaran, itu kalian bisa dipakai ataupun diterima di perusahaan tersebut bukan karena tamatan kalian tinggi. Sebenarnya benar sih, untuk tamatan itu memang poin pertama untuk bisa kita bekerja di suatu perusahaan bonafit ya. Di dunia marketing memang perlu dan sangat diutamakan yang namanya tamatan pendidikan, itu sangat diutamakan. Tapi bagi saya pribadi itu hanya sebuah formalitas. Kenapa saya bilang sebuah formalitas? Di zaman sekarang manusia, orang yang berpendidikan itu tidak semua memiliki nasib yang baik ya. Seperti saya pernah bahas sebelumnya di video sebelumnya, manusia diciptakan berbeda-beda. Ada yang berpendidikan namun tidak memiliki nasib baik dan sebaliknya. Oke. Setelah kalian membuat lamaran, pada saat pemanggilan interview ya, pada saat pemanggilan interview ingat, jangan pernah yang namanya mengada-ngada. Mengada-ngada ini seperti apa sih? Mengada-ngada ini dalam arti jangan melebih-melebihkan ataupun mengurang-ngurangi kemampuan apabila dipertanyakan ataupun pada saat interview nanti ya, ataupun menjalani psikotes. Apa yang ada pada dirimu, kemampuan apa yang ada pada dirimu, maka tunjukkanlah di situ. Karena apa? Ini poin penting membuat kalian bisa diterima di perusahaan tersebut. Apabila kalian melebih-lebihkan omongan, ucapan, percayalah yang namanya perusahaan akan mengetes kalian dengan kemampuan apa yang kalian sebutkan tadi. Oke. Setelah kalian diterima di perusahaan tersebut ya, ini nih poin yang paling penting yang harus kalian jalankan. Kenapa dibilang poin paling penting? Banyak yang namanya marketing yang tidak tahu kenapa dia selalu gagal untuk memasarkan produk ataupun item yang dia bawa itu. Kenapa dia sering gagal ataupun kenapa tidak pernah closing barang yang dia bawa tadi nih. Nah, ilmunya kawan, sebelum kalian mengenalkan media ataupun item yang kalian bawa, utamakan yang pertama adalah perkenalan diri ya. Perkenalan diri, perkenalkan diri kalian itu siapa, perkenalkan kalian dari mana, kalian membawa item apa. Jalin komunikasi yang baik terhadap konsumen yang kalian tuju. Jangan langsung to the point. Ini salah kawan. Makanya banyak yang namanya marketing itu kadang susah untuk menjalankan item ataupun media yang dia bawa itu closing ke konsumen. Karena gitu dia nyampe di tujuan, dia langsung menyodorkan apa yang dia bawa. Ini salah. Jalin komunikasi dulu. Jalin, tanya sama konsumen. Anggap konsumen yang kita hadapi ini seolah-olah sudah kenal dekat sama kita. Bawa dengan perasaan, bawa dengan canda ataupun tawa. Yakinlah, yang namanya tadinya konsumen malas berhadapan dengan kalian, tapi karena yang tadinya kedekatan sudah merasa dekat, kita bertanya apa kabar ya, menanya situasi, gimana keadaan, gimana situasi, keadaannya seperti apa. Percayalah, item yang kalian bawa meskipun itu barang yang nilainya tinggi
harga jual nilainya tinggi, percayalah, dalam mudah bisa kalian closing kan. Di sini poin paling penting kawan, percayalah, jalin komunikasi sesama antara kamu dan pelanggan ataupun dengan konsumen. Oke, poin yang selanjutnya, ini banyak kesalahan di poin ini ya, banyak kesalahan marketing di poin ini. Yang namanya dunia marketing ya, itu banyak yang namanya saingan, banyak yang menginginkan kedudukan yang lebih tinggi pada saat di awal dia menjalaninya. Seperti kita bilang ya, cari muka lah, cari perhatian ke atasan. Jangan pernah lakukan ini kawan. Karena apa? Karena yang namanya pimpinan itu tidak bodoh ya. Pimpinan itu intelektualnya tinggi, cara pola pikirnya tinggi. Kenapa dia bisa diangkat menjadi pimpinan? Karena dia sudah tahu ataupun dia sudah memiliki wawasan tinggi untuk di dunia ini tadi ya. Jangan pernah menyenggol kawanmu untuk kau mendapatkan sesuatu yang engkau inginkan. Jalani aja ya, jalani aja semampumu dengan kemampuanmu. Selalulah belajar untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi marketing yang profesional. Jangan pernah sikut menyikut antara teman untuk mendapatkan posisi yang lebih nyaman. Jangan pernah. Karena yang namanya pimpinan bisa melihat siapa yang serius, siapa yang main-main. Jadi inti dari semua ilmu marketing ini itu adalah kemampuanmu untuk bisa belajar, bukan kemampuanmu untuk bisa menjual. Ingat, yang namanya marketing ya, yang namanya marketing itu adalah seseorang yang mempromosikan barang yang dia bawa, bukan untuk menjual barang yang dia bawa. Berbeda ya, mempromosikan sama yang namanya menjual. Kalau kalian berpikir ataupun memiliki mindset untuk mempromosikan barang yang kalian bawa, yang namanya penjualan itu akan mengikuti dari belakang dengan sendirinya kawan. Tapi kalau di pola pikir kalian ataupun mindset kalian sudah berpikir, aduh, bagaimana ini, kemana ini, ataupun harus bertemu dengan orang yang beruang, ataupun harus memikirkan hari ini saya harus mendapatkan omset yang tinggi. Itu salah. Karena apa? Karena semakin engkau memikirkan omset untuk penjualanmu di hari itu, maka engkau akan semakin susah untuk memasarkan produk yang engkau bawa. Namun apabila kamu memikirkan bagaimana kamu bisa memasarkan ataupun mempromosikan barang yang kamu bawa ini, memperkenalkan dengan awalnya tadi, percayalah, yang namanya hasil itu akan mengikuti dari belakang. Ingat pesan saya, dunia marketing adalah dunia promosi. Fungsi sales, fungsi marketing, fungsi pemasaran
itu adalah sebenarnya memperkenalkan item yang dia bawa, bukan untuk menjual barang yang dia bawa. Kalian jangan salah paham ya, jangan salah paham. Di dunia marketing, satu item, contohnya kalian menjual suatu barang, apabila barang tersebut terdistribusi di semua toko yang kalian datangi, itu jauh lebih baik daripada kalian mempromosikan ataupun menjual produk kalian dengan jumlah yang banyak namun hanya satu toko. Itu salah kawan, karena sejatinya marketing ataupun sales itu adalah sebenarnya mempromosikan barang yang dia bawa ataupun mendistribusikan item yang dia bawa. Percayalah, yang namanya ilmu marketing itu memang pada dasarnya kita harus mengenalkan item apa, media apa yang kita bawa. Jangan langsung untuk berpikir bagaimana untuk mendapatkan penjualan yang besar di hari itu. Itu salah. Jadi poin selanjutnya ya, apabila kalian sudah menerapkan ini semua, percayalah, yang namanya ilmu semakin kalian asah, kalian akan mendapatkan ilmu dengan sendirinya. Bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana kalian bisa mempromosikan item ataupun media yang kalian bawa dengan baik. Itu dengan sendirinya kawan, ilmu itu akan datang dengan sendirinya selagi kalian mau belajar, selagi kalian tidak ada yang namanya rasa malas, rasa jenuh untuk bisa mencoba. Semua ada di diri kalian. Ilmu hanyalah sebatas ilmu. Jika ilmu tidak diterapkan, itu sama sekali omong kosong kawan. Jika ilmu kalian sedikit, tapi kalau kalian memiliki niat dan tekad yang penuh untuk bisa belajar, keinginan penuh, keinginan besar ingin belajar, percayalah, ilmu itu dengan gampang kalian dapatkan. Oke, sekian video singkat saya hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman semua yang ingin merasakan bagaimana di dunia marketing. Semoga bermanfaat setelah diterapkan. Percaya dengan diri sendiri, percaya dengan hati sendiri, percaya dengan kemampuan sendiri. Jangan pernah mencontek, jangan pernah yang namanya meniru sisi buruk apa yang kalian dapatkan, tapi lakukanlah apa yang harus kalian lakukan. Jangan pernah kalian lakukan apa yang kalian pikirkan, karena sejatinya tidak semua apa yang kalian pikirkan adalah kebenaran. Salam sukses dari Badai Pasar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.